Halo Marketeers, welcome back to Marketeers Hands On. Yes, menu kita hari ini adalah Wuling Alves ya. Yes, Wuling Alves. Cuma kita akan coba review dengan cara yang berbeda. Kita akan memainkan role play. Ya di sini bisa kelihatan kan outfitnya. Tapi gue nggak akan jadi eksekutif muda. Di sini gue akan berperan sebagai sales. Emang brengsek anak ini. Dia mengidekan agar gue menjadi salesperson dan dia menjadi seorang pembeli untuk Wuling Alves. Biar nggak penasaran, mending saksikan terus video ini. Oke? Kamera roll, action. Halo Pak Fedit, akhirnya sampai juga. Bapak Hafid, gimana nih kabarnya? Gini nih, gue punya barang baru nih Pak. Lo kan udah pelanggan setia gue nih ya. Hari ini gue punya Wuling Alves. Wuling Alves ya? Kan kabarnya Bapak anak-anak udah mulai gede nih Pak. Bapak kan punya 2 anak, terus kebutuhannya makin banyak nih. Biasanya kalau keluarga ya direncanakan itu kalau jalan-jalan bawanya banyak Pak gembolannya. Betul sekali. Gue punya Wuling Alves, masih oke banget. Gue kan kemarin juga nyari compact SUV, tapi harganya nggak bikin nyengir. Tuh. Ini Pak. Jadi punya apa nih kita di sini? Oke, kita lihat dulu desain interiornya, eksteriornya Pak ya. Kita lihat kalau bagian depan Pak, ini bagian yang paling gue suka Pak. Kita pakai front grille yang sangat dynamic modelnya. Bisa dilihat khas dan sudah ada emblem silver untuk di logo Wulingnya. Two-tone dia ya? Ya, two-tone yang logo silver ini menandakan bahwa Alves sudah merupakan kendaraan IOV atau Internet of Vehicle dari Wuling. Nah, di sini juga bisa dilihat headlampnya sangat sporty Pak, cukup tegas kesannya. Dengan untuk varian iX ini varian tertinggi. Tertinggi ya? Tertinggi, dia sudah menggunakan LED dan sudah ada DRL-nya. Ini sudah full LED berarti lampunya? Sudah full LED untuk headlamp-nya Pak. Oke, ini untuk yang varian tertingginya? Untuk varian tertinggi, ya betul. Di bagian depan ada grill manis, chrome, memberikan kesan sporty Pak ya, dan elegan untuk bagian depannya. Oke, kita lihat ya Pak, cukup oke ya Pak ya. Menarik. Cocok sih buat Bapak yang eksekutif muda yang sedang meroket karirnya. Mantap. Kita ke sebelah Pak. Boleh. Oke, nah di bagian salah satu juga yang menjadi daya tarik dari Wuling Alves ini sebagai mobil compact SUV, kita sudah menyematkan desain yang seluruhannya sangat sporty Pak, modern juga dan cukup nuansa advantage atau petualangan tetap ada Pak dengan hadirnya roof rail di bagian atas, dengan ada shark fin antena. Oke, ini sudah termasuk dalam pembelian? Sudah. Ya? Termasuk sama LED-LED-nya Pak. Sudah termasuk LED-nya? Pak, Bapak bisa saya bawa pulang ini? Bisa Pak. Bisa buat saya taruh anak kamar saya nih? Bisa Pak. Pokoknya bisa terus buat Pak Fedit. Oke, terima kasih terus. Oke, bagian belakang kalau kita lihat Pak. Nah, ini di bagian belakang desainnya sangat dinamis ya Pak dengan bagian depan. Sama-sama memberikan kesan sporty, modern, dan cukup tegas. Dengan paduannya mirip ya Pak ya, Triton, hitam, ini Canelian Red Pak. Canelian Red namanya? Canelian Red Canelian ya? Iya betul Pak, Canelian Red dengan logo Alves dan logo Wuling Silver. Dan ada garnish chrome-nya di bagian rear grill ya Pak. Berarti ini kesemuanya warnanya ini two-tone ya? Kalau yang two-tone itu ada 3 warna Pak. Ada Canelian Red, Aurora Silver, sama Pristine White yang two-tone. Dan ada Tungsten Steel Grey dan Starry Black. Oh jadi dia ada 4 warna ya? 5 dong Pak. 5 jadinya? Oke. Bapak kaya tapi susah hitungannya Pak. Karena terlalu banyak saya mikirin uang. Oh gitu, baik Pak. Nah, kalau kita lihat ke sisi sampingnya Pak ya, di sini ada mobil ini menganut 4 roda. Iya betul. Kalau 3 roda jadi bajai. Betul. Ini kita pakai pelek baru Pak, modelnya desain baru, two-tone juga, silver dan black dengan ukuran 16 inci. 16 inci ya peleknya ya? Kalau kita lihat juga semua eksterior ini didukung juga dengan performa yang cukup mumpuni Pak. Untuk konsumen yang kami bidik adalah konsumen urban. Tapi memang salah satu keunggulan yang kami bawa adalah kami mencoba melihat bahwa pasar compact SUV ini banyak pemainnya sudah lebih dulu hadir. Kami sebagai challenger brand ingin membuka segmen pasar baru dengan harga yang lebih affordable, Pak.
Nah, saya juga penasaran nih, harganya berapa? Nah iya, untuk membuka segmen baru, sebenarnya bukan membuka segmen baru untuk bisnis kami Pak. Cuma di segmen compact SUV ini kami coba menyasar atau bahkan membuka peluang untuk memperluas pasar dari compact SUV dengan menghadirkan harga yang sangat-sangat affordable. Karena kami hadirkan dengan 3 tipe, SE, CE, dan EX ini startnya dari 209 juta. Untuk yang SE, tipe SE di manual masih 6 percepatan. Lalu tipe CE ini kami bandrol dengan 255 juta. Dan tipe tertinggi ini tipe EX itu kami bandrol dengan harga 295 juta on the road Jakarta Pak. Wih, nggak nyampe 300 jutaan ya? Tidak sampai 300 juta untuk varian tertingginya. Sudah on the road Pak, kabar dari pusat Pak. Oh iya, mantap juga. Dan kalau Bapak pasti udah pernah riset ya, dan banyak riset mengenai compact SUV, para pemain di harga yang segitu mungkin di start 290-an itu masih tipe terendahnya Pak. Betul Bang. Rata-rata sudah sampai 300 juta bahkan 400 juta untuk tipe tertinggi mereka. Nah tapi selain kita menawarkan eksterior dan harga yang cukup affordable, kami juga menawarkan keunggulan mesin dan fitur-fitur Pak. Oh, saya juga penasaran sih, mesinnya kayak gimana sih? Oke, saya bukakan ya Pak ya. Boleh, boleh. Oke, kami membawa kubikasi mesin sebesar 1500 cc Pak. Oke, kita buka. 1500 cc ini didukung juga dengan teknologi DOHC, DVVT dengan 4 silinder, dengan kalau diperhatikan di atas kertas, power dari mobil ini bisa mencapai 105 horsepower di 5.800 rpm, dan torsinya itu 143 Nm di 4.600 rpm. Jadi cukup mumpuni Pak untuk melibas perjalanan urban Bapak keliling rumah, kantor, ataupun medan-medan yang agak berat. Cuma memang rasanya ya, kayak saya juga belum pernah coba, cuma rasanya tidak diperuntukkan untuk kondisi jalan off-road Pak ya. Jadi meskipun SUV, tapi ini menjadi segmen di compact SUV, mungkin lebih cocok untuk konsumen urban Pak. Ya menarik ya, jadi lebih bertenaga ya mesinnya ya. Sebenarnya kalau di rata-rata dibandingkan dengan pesaing lain, honestly kami bukan yang superior Pak. Karena kalau kita lihat power di pemain sebelah banyak yang lebih besar dibandingkan kami. Tapi untuk torsi hampir mirip Pak. Mesin ini apa sudah turbo? Ya, kami masih pakai mesin naturally aspirated Pak. Inline 4 silinder, DOHC, DVVT, sudah standar Euro 4 kebetulan Pak. Gitu. Udah ramah lingkungan ya? Ya, semoga ya Pak ya. Oke, kita mungkin lihat ke dalam kali boleh, Pak. Boleh, saya juga penasaran sih interiornya kayak apa. Oke, ini saya tutup ya Pak. Boleh, saya bantu ya. Takutnya dilalarin Pak. Enggak Pak, bercanda Pak. Oke, kita ke lihat interior ya. Silakan Pak Fedit. Oh, boleh ya, saya masuk ya. Oke, silakan Pak. Oke, kita kalau lihat di bagian interior bisa dirasakan ya Pak ya. Ya Pak, kalau diperhatiin ya, di steering wheel ini selain desain barunya juga ada beberapa konsol yang bisa dioperasikan untuk membantu pengendara mengoperasikan mobilnya. Di sebelah kanan ini ada. Silakan dicoba lagi. Halo Wuling, tolong diam. Oke, Wuling Win tadi Pak, itu salah satu teknologi terbaru, teknologi yang kami bawa dengan ini sebagai mobil dengan logo silver. Kami sudah sematkan Internet of Vehicle. Win tadi Wuling Indonesian Command. Saya kira Masnya bawa... Enggak, saya nggak bawa anak Pak. Saya kira Masnya bawa nyedain buat cewek buat saya. Oh Pak, enggak, kami tidak ada paketan untuk itu Pak. Maaf, Pak. Jadi ini bisa untuk mengoperasikan multimedia. Di situ ada layar 10 inch Pak. MID-nya cukup lengkap juga informasinya. Di sebelah kiri Bapak juga bisa mengoperasikan beberapa function seperti adaptive cruise control. Ya, di sebelah sini ada cruise control ya. Ada juga untuk mengangkat atau menutup telepon ya, karena sudah bisa terkonek dengan handphone. Jadi sama seperti New Cortez dan Wuling Almas, Alphas ini juga sudah dilengkapi dengan atau bisa terkonek dengan handphone melalui aplikasi My Wuling Plus. Gitu. Nah, ya salah satu yang kami unggulkan juga tadi ADAS Pak. Di Adaptive Cruise Control ini dipayungi oleh fitur yang kami sebut ADAS, Advanced Driver Assistant System, yang akan membantu Bapak untuk memberikan kenyamanan serta menambah sisi keselamatan. Karena selain dari Adaptive Cruise Control, kami juga sematkan
adanya lane recognition dan safe distance and brake assistant Pak. Jadi kalau ada mobil di depan yang berjarak terlalu dekat dengan mobil Bapak, ketika berkendara itu akan ada peringatan, bahkan dibantu untuk pengeremannya Pak. Ada pembantunya juga ya? Ada pembantunya Pak, dia bayarnya UMR Pak. Keren. Bapak ini lucu ya. Oke, kalau dilihat Pak, lagi ini kami untuk kursi-kursi ini 5 seater ya Pak. 5 seater ya? 5 seater, 2 baris dengan synthetic leather. Ada sunroof Pak di atas. Kalau Bapak punya anak, bisa berdiri di atas, dada-dada, bisa buat pulang kamu itu enak banget Pak, buat flexing ya Pak ya. Jadi di atas sunroof? Iya, jadi status sosial kalau Bapak datang dari kota, pulang ke kampung, gue udah sukses. Cocok banget buat Bapak. Jadi orang kaya ya? Jadi orang kaya Pak. Nah, selain steering wheel modelnya baru, kami juga hadirkan tuas transmisi dengan model yang lebih dynamic Pak. Cukup modern ya, bisa difungsikan untuk mengoperasikan transmisi CVT dari tipe iX ini Pak. Kalau Bapak lihat di belakangnya, di konsolnya ada electronic braking system dan ada hill hold control. Jadi bisa ngebantu Bapak untuk pengereman ketika mungkin Bapak sering datang ke puncak kan Pak ya, mengunjungi kontrakan Bapak yang lain, terus ada terjebak kemacetan nih. Kadang pegel juga Pak kalau ngecek rem terus, atau nggak keburu untuk mencet rem Parkir, rem tangan. Ya? Bapak bisa pakai hill hold control. Jadi otomatis dia akan mengerem ketika Bapak sekali ngencap pedal remnya Pak. Sebelahnya ada cup holder. Ya biasa kita namanya keluarga ya Pak ya. Perjalanan jauh sekarang juga haus, itu bisa naruh cup holder. Dalamnya ada soket juga ya buat ya, dalamnya ada soket di bagian belakang ini untuk bisa digunakan untuk ngecas handphone ya Pak ya. Nah, di bagian depan tuas transmisi itu ada slot untuk USB port dan wireless charging Pak. Sudah wireless charging ya berarti? Iya, untuk handphone yang mumpuni ya Pak ya. Kalau Bapak kan tipikalnya sudah iPhone minded ya Pak ya. Itu biasanya sudah ada untuk function untuk wireless charging Pak. Saya cinta teknologi. Iya, Bapak kelihatan banget sih dari wajah Bapak tuh sangat cinta teknologi. Sangat futuristik ya? Iya, Bapak sangat futuristik Pak. Wajah Bapak tuh kayak robot Pak. Oke, tadi sudah saya sebutkan juga untuk teknologi lainnya ada Wuling Indonesian Command, Wuling Win. Ya, dengan menyebutnya kita coba kali Pak ya. Cukup mengucapkan kata halo Wuling Pak. Halo Wuling. Halo. Oh, halo. Dia bisa mengoperasikan beberapa function Pak, seperti buka tutup jendela, membuka sunroof, ataupun menyalakan mesin atau menurunkan daya. Coba Pak. Halo Wuling. Oh, langsung aja ya. Buka sunroof. Buka sunroof. Saya tidak mengerti. Bisa diulang. Coba ditutup ya Pak ya. Boleh. Halo Wuling. Halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke. Membuka satu. Nah, Bapak bisa dada-dada tuh Pak, bisa keluar polanya Pak. Oke. Pak, keluar Pak, polanya Pak. Boleh. Keluar Pak. Nah, dada-dada Pak. Oke, sudah ya. Oke, memang kapasitasnya untuk kayaknya anak-anak ya Pak, bapak-bapak nggak bisa masuk sini, apalagi nyangkut di perut biasanya. Oke. Kalau gitu bisa ditutup lagi ya? Bisa, silakan Pak. Halo Wuling. Tutup sunroof. Oke. Wah. Sunroof ditutup. Nah, senang banget saya sama dia nih. Membantu pekerjaan saya Pak. Iya ya. Gimana perasaan Bapak duduk di kursi Alves? Cukup ergonomis nggak Pak? Cukup ergonomis sih. Dengan tinggi badan saya yang 165 cm ini cukup nyaman ya. Cukup pendek ya Bapak ya? Wuling Alves ya. Saya cukup pendek, cuma kelihatan tinggi ya. Nggak tahu saya kenapa. Oke. Nah dari sini juga saya lihat displaynya sudah digital ya? Ya sudah digital Pak. Digital MID kami semua sudah ya? digital Pak. Nah dari sisi pengaturan AC, hazard dan yang ada di sini nih kayaknya pakai knob gitu ya? Ya betul Pak. Kami coba padukan unsur teknologi dengan yang lebih konvensional ya Pak ya. Overall sih ya menarik sih mobil ini. Apalagi kalau misalkan bawa keluarga, kayaknya cocok banget ya. Iya, satu keluarga tapi Pak. Satu keluarga ya? Bukan Ya, Bapak punya berapa keluarga Pak? Satu aja. Satu aja. Banyak Oke. ya. Cocok sih Pak untuk 2 anak ya Pak, atau 3 masih oke lah, karena kita kan ini 5 seater ya Pak. Mau Kalau coba gitu, Pak? mending langsung tes tesnya. Kalau gitu mending langsung tes Oh, berarti aja mau Bang. Bapak nanya-nanya mobil tapi mau nyobain motor? Oh enggak, saya mau tes drive aja. Oh, baru saya mau marah. Tes drive pesawat boleh? Boleh Pak. Bawa gas sendiri Pak. Ya, silakan Pak Fidit. Oke siap, terima kasih. Daripada bercanda mulu, saya makin nggak serak bekerja sama Bapak. Kita langsung test drive. Oke. Di depan, ada Boleh. test drive. Oke, Di sebelah sana? Bapak tunggu sini, saya ke sana. Oke, ya siap. Ayolah. Ayo lanjut.
pakai Alves, terus tadi nyoba fitur apa aja yang Bapak bisa dicoba di sana, bumpy atau enggak, perpindahan giginya berasa apa enggak, smoothity-nya enak enggak, gimana? Satu-satu dong pertanyaan semuanya. Gantian Pak, sekarang kerja Pak. Tadi sih saya udah nyobain ya. Rasa berkendaranya itu cukup nyaman. Dan dari sisi fitur dia bagus ya, banyak ya fitur-fiturnya ya. Tadi saya juga sempat coba fitur Win. Fitur Winnya itu kan saya cobain. Saya bilang halo Wuling. Disambut lah sama si Winnya itu. Halo. Terus saya minta tolong tingkatkan AC. Dinaikin sama dia, kenceng rasanya. Tapi untung saya tadi tidak masuk angin. Enggak. Enggak rasanya. Terus tadi saya udah coba bawa. Kemudian di test drive area IMS 2023 ini tadi itu lintasannya itu dia ada banyak ya. Ada mulai dari menanjak, ada yang soal bumpy-bumpy-nya gitu, yang ada speed trap-nya itu. Ada speed trap-nya itu. Tadi saya juga udah cobain. Gimana Pak suspensinya? Nah, untuk suspensinya kalau misalkan di kondisi speed trap yang ekstrim gitu atau ada jalan-jalan yang ekstrim gitu cukup terasa ya, agak terasa keras kah atau dibilang keras enggak, dibilang empuk juga enggak. Jadi mungkin moderat ya? Moderat. Jadi itu kemungkinan menurut saya sih cocoknya sih dibawa kayak untuk di perkotaan ya, kayak urban gitu ya. Mobil-mobil urban gitu ya. Terus tadi kalau misalkan kan ada arena tanjak ya Pak ya? Ada arena nanjak kan. Tadi saya juga pas coba arena nanjak kan katanya ada hills ada stop hill itu ya. Ada assist hill-nya itu. Nah, itu saya juga coba tadi, sempat berhenti dan dia nahan sih emang. Dia nahan, nggak mundur. Nggak pakai ini, nggak pakai batako. Nggak pakai batako dan nggak pakai batu kali juga. Jadi Pak. Iya. Mesin-mesinnya nyangkut Pak. Mesinnya nyangkut. Nah, tadi saya juga udah nyoba. Dan itu nggak mundur dia. Akhirnya saya gas lagi aja kan. Nggak mundur Bos. Oke, terus digas lagi. Saya gas maju lagi. Ya, maju lagi dia. Oh, karena giginya D ya. Giginya D. Kalau saya erin, dia langsung ke belakang masih lari tadi. Oke, nah tadi saya juga coba akselerasi sedikit karena tidak bisa terlalu kencang ya di arena tadi. Saya coba akselerasi dari tarikannya sendiri sih. Dari tarikannya sendiri sih lumayan kenceng ya. Jadi untuk feel akselerasinya itu berasa saat dihentak gasnya. Jadi overall gimana menurut Bapak untuk driving experience bersama Alves? Cocok sih, cocok buat nambah koleksi di rumah saya lah. Jadi deal ya Pak ya? Deal, kalau gitu saya SPK ya. Siap. Terima kasih Bapak Fis. Pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Fajar Setboy. Dia berbicara mengenai filosofi dia berkendara bersama Wuling Alves. Mendikira dilihat-lihat yang mirip Fajar Setboy ya. Oke, itu tadi ya. Gua udah berhasil mengubah prospek menjadi leads dan akhirnya menjadi deal ya. Dan oke, nggak apa-apa dia lewat karena kita memang di fasilitas umum. Itu aja kali ya review kita mengenai Wuling Alves. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yep. Tentu apa yang kami review hari ini sifatnya sangat subjektif. Jadi teman-teman atau market semua yang penasaran benar nggak sih dikatakan oleh si Fedit tadi, dibilang sama si Hafiz tadi itu silakan test drive. Coba langsung sendiri. Coba langsung di dealer-dealernya Wuling. Dan kita cukup ya. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya biar kalau ada notifikasi nanti teman-teman bisa dapat video-video terbaru dari Marketplace. Oke, kita tunggu yang lewat satu lagi, 2, 3, dan terima kasih. Oke, kita tutup. Saya Hafiz pamit undur diri. Dan saya Fedit pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.